Ya, balik lagi bersama kita dan ini adalah podcast kita yang kedua. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan salah satu mahasiswa Stifar Semarang. Dia merupakan primadona Stifar dan kalian pasti tahu orang ini siapa. Siapa sih yang nggak tahu sama bintang tamu kita yang kali ini, karena tuh dari semester 1 sampai semester 9 mungkin ya. Mungkin ya. Itu pada ngerti semua gitu. Siapa sih yang nggak ngerti ya? Ada yang bisa tebak? Ayo tulis di komentar dulu kita. Iya. Saya beri waktu dulu. Oke. Satu, dua, 2, tiga. Iya. Jadi kita malam ini kedatangan Mas Ari Arfan ya. Ya, Mas Ari. Sebelumnya ini kita akan membuat acara ngobrol-ngobrol santai. Ya, jika ini direkam itu apakah keberatan atau tidak? Oh tidak, silahkan nggak apa-apa kalau itu misalkan baik untuk kemajuan kita nggak apa-apa. Oh iya, untuk kemajuan kita bersama. Kita terus kan mengobrol-ngobrol tentang ya kehidupan mungkin atau apa tentang kemajuan kita bersama tadi katanya Mas Ari. Ya intinya sih kita bikin kayak gini tuh biar kayak ada kenang-kenangan aja sih kayak Iya. gitu ya. Karena kan kita udah semester tua, gitu kan. Betul. Udah semester 7, bentar lagi kan udah ya story juga udah pada scroll. Nikah. Aduh. Jadi ya kita pengen bikin itulah suatu kenang-kenangan kalau misalkan kita udah Iya. amin lulus dari sini Amin, gitu. Jadi kita lulus. bisa tinggal Betul. lihat di YouTube atau apa yang mengenang masa lalu ya. Tapi ya indah-indah aja. Nah. Yang buruk nggak usah. Kamu nggak mau dikenang soalnya kamu buruk. Aduh. Ya, sebelumnya gimana kabarnya Mas Arik? Sehat? Oh ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sebenarnya tuh kita tuh di sini tuh pengen ngobrol aja sih, ngobrol santai, nggak usah tegang-tegang gitu ya. Ini bukan ujian aja nggak pernah tegang kita mah. Soalnya banyak banget dari apa yang udah nonton gitu, dari segi ngomong langsung gitu. Kalau misalkan selanjutnya tuh ada bintang tamu tuh gimana? Jadi kita hadirkan spesial malam ini episode kedua dengan bintang tamu. Lah bintang tamu yang episode 2 aja udah gila banget gitu. Itu kayak wah kayaknya tuh gak nyangka lah gitu. Nah nantinya bintang tamu selanjutnya ya tungguin dulu. Stay tune. Ya jadi gitu ya. Kita pengen tahu banyak hal tentang kamu, Rik. Karena kan mungkin ya orang-orang menilai kamu tuh kayak istilahnya tuh kayak jarang bersosialisasi gitu karena paling kalau dari rumah mungkin atau dari rumah yang di sini atau rumahmu itu kos atau di mana atau di mana kan paling ke kampus terus pulang lagi gitu. Jadi kita pengen tanya-tanya aja sih kayak gitu. Yang pertama ya. Jadi tuh sebenarnya kamu tuh untuk di sini tuh menetapnya tuh di mana gitu? Kamu ngekos atau gimana gitu? Oh kalau itu dulu pertama ngekos sih. Oh dulu waktu dulu. Ngekos. Sekarang kan udah punya rumah sendiri ya udah. Alhamdulillah ya, berarti Alhamdulillah. rezeki lancar ya, rumah udah ada rumah. Berarti Mas Arif udah punya rumah ya sekarang ya? Ya udah punya rumah. Oh ya alhamdulillah. Jadi ya intinya tuh itulah. Toh Arif juga kesini tuh udah sering ya. Bisa dikatakan lu tuh kayak seminggu tuh 4 kali bisa lah kesini. Seminggu 4 kali ya. Kita tuh udah temen lama dari semester 1 sampai sekarang tuh masih temenan. Sampai semester 7. Semester 7. Awet banget. Awet banget. Makanya mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau kita tuh bisa deket itu gitu. Karena kebanyakan orang kan kamu tuh memandang kamu mungkin kayak orang yang nggak pernah Rendahan dia. bukan redahan, kayak orang yang nggak pernah main gitu loh. Kayak gitu kan jangan terekspos juga. Jangan kelihatan. Betul. Padahal kan hampir kayaknya kamu tuh kesini terus itu loh. Nah itu yang pengen kita omongin itu di situ kayak gitu kan. Mungkin orang tuh anggap kamu berbeda, tapi nyatanya kamu masuk aja di sini gitu loh, Rik. Nah
apa ada yang pengen kamu katai, maksudnya apa yang pengen kamu omongin dulu gitu, atau tentang sebenarnya kamu tuh gimana atau orangnya kayak gitu. Bukan Kesibukannya gimana sih kalau dari misalnya berangkat kampus atau pulang, mungkin ada kerja atau gimana gitu, ada kesibukan apa gitu. Soalnya kan kamu jarang kelihatan, ya pokoknya jarang kelihatan lah dari kita semua gitu. Gimana sih Arik itu? Dulu sih pas mana ya, pas semester 1-2 itu kan aku kan pasti nganggur tuh. Nah pas zaman covid itu aku nyadar aku tuh nggak bisa gitu ngandungin orang tua terus, misalkan orang tua udah nggak ada di mana. Karena kan ketika tuh aku berusaha coba cari kerja gitu. Aku akhirnya aku mutusin sama omku tak kerja sama, dia kan jual beli mobil kan. Nah, aku mau sama kamu om, kerja sama jual mobil gini. Oh iya silahkan, seadanya mobil itu kamu jualin atau kamu tawarin ke siapa. Oh, berarti kamu membantu ngemasarin gitu ya, memasarkan mobil. Kalau ada yang mungkin ada yang minat mobil itu, kamu ntar ngasih tahu gitu. Iya. Oh gitu. Bagus ya, berarti visioner banget, gila. Udah memikirkan masa depan. Betul. Kita yang misalnya pulang kampus nongkrong di depan teras turun. Mas Arik udah punya usaha. Jadi sebenarnya kita berdua tuh ngerasa ya satu step kalah dibandingkan Arik lah. Itu udah pemikirannya sangat bagus banget. Udah sangat bagus banget, udah berusaha sendiri mencari penghasilan. Wah, keren. Jadi terjawab ya kalau misalkan ada pertanyaan, Arik tuh nggak pernah main, Arik tuh gimana gitu, terjawab bahwa selain ngampus, Arik tuh udah kerja guys sekarang, udah. Tadi jual beli mobil ya, jual beli mobil ikut omnya gitu. Bagus banget ya. Jadi itu udah, berarti kalau misalkan jual beli mobil kayak gitu tuh gak nentu dong berarti. Iya, enggak. Maksudnya kayak waktunya, kamu pernah nggak misalkan lagi sibuk kuliah nih, lagi banyak acara atau apa, terus tiba-tiba om kamu nelpon nih suruh gini gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah banget sih, sering. Aku juga bingung gitu mau ngapain ya. Aku ada acara kok omku malah nelpon mobilnya. Mau bentrok ya? Boleh bentrok. Ya, bagus. Ya yang penting kuliahnya jangan ditelantarkan. Kuliah yang utama ya tetap. Jadi kamu harus tetap ingat prioritas lah kayak gitu. Prioritas. Ya tapi udah bagus banget sih, aku lihat juga gitu. Terus apa namanya ya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin punya keresahan sama Arik ya, itu jangan gimana ya, sebenarnya kita bertiga tuh sama punya problematika yang sama. Misalkan ada orang yang sekiranya nggak masuk sama kita berusaha buat tetap masuk ya gitu. Jadi tidak berarti menjauhi atau bagaimana gitu. Nah kebanyakan orang yang sekarang itu kalau misalkan nggak masuk sama kita, mudah nggak, kayak misalkan si A memutuskan bahwa si B itu nggak masuk sama si A. Lah si A ini malah ngejauhin si B. Nah sebenarnya itu tindakan kayak gitu tuh, itu tindakan yang salah. Menurut kita itu salah. Nah seharusnya kalau misalkan si A punya masalah sama si B, itu ngomong aja, misal aku nggak suka sama kamu karena kamu tuh kayak gini. Nah jadi pihak si B itu bisa introspeksi diri biar nggak ngulangin kesalahannya. Iya gitu. betul. Cuman yang terjadi di sekarang itu kebanyakan itu nggak kayak gitu, malah udah dijauhin. Si A itu bikin apa ya, kayak bikin opini supaya yang lain biar ikut-ikutan nggak suka sama si B. Gitu. Ikut menjauhi seperti itu. Itu intinya kita pengen ngulik banyak tentang kamu tuh di itu kayak gitu. Nah gitulah. Kayak kalau nggak ada kesibukan yang tadi apa kampus apa itu, kamu biasanya kemana? Kayak mainnya atau apa gitu? Seharian lah gitu. Biasanya ke teman-temanku dulu
sih sekolah SMA. Masih akrab sama teman SMA ya? Masih. Masih. Oh, Wih, masih. teman-teman kita malah Hilang. ya Allah. Aduh, udah lama gak ngechat, sekali ngechat minta tolong. Aduh, nggak pakai intro. Ada uang nggak? Aduh, gimana? Minjem dulu. Aduh. Tapi keren sih. Keren. Teman-temannya masih ada sampai sekarang loh. Keren. Soalnya aku yang mengalami sendiri kayak teman-temanku apalagi yang di SMA tuh kayak kok hilang yang dulu tiap hari bareng, ibaratnya semuanya bareng kok sekarang menghilang. Betul. Tiba-tiba chat masuk, ada maunya. Aduh, kayak keren sih, Arif. Keren sih. Keren. Sampai sekarang masih Masih baik gitu. Ya kamu harus mempertahankan itulah. Karena kita berdua udah mulai kehilangan satu persatu teman-teman kita. Gitu. Bukan kehilangan sih, karena kita ngerti bahwa ya punya ranah sibuk masing-masing. mungkin punya kesibukan masing-masing. Tuh bagus kalau misalkan masih kontakan sama teman lama ya. Ya jangan sampai hilang lah, itu dijaga. Ya yang buat orang-orang yang nggak tahu ya, aku sama Arik tuh udah temenan lama banget, gila. Sampai Arik tuh tak bawa ke temenku yang anak atas itu, yang teman-teman SMA aku itu yang daerah Banyumanik juga pernah tak bawa ke sana. Ini kita tuh apa namanya udah deket banget lah sama Aldo juga, udah sering main gitu. Nah, ini aja sih aku pengen tanya, menurut kamu, pandangan kamu buat orang-orang yang anggap kamu tuh masih beda, maksudnya beda tuh dalam artian tuh kayak nggak ngerti kamu sebenarnya. Nggak ngerti gimana sih kamu itu sebenarnya. Nah aku pengen tanya itu, maksudnya tuh kamu tuh orangnya kayak gimana tuh gitu. Kamu tuh sukanya apa gitu, tahu aja kayak gitu. Aku sebenarnya santai sih orangnya, enggak kaku banget. Cuman kalau mana ya, kalau masalah ada orang kok ngomongin dari belakang itu kamu nggak suka gitu loh. Jadi seneng paling kalau nggak suka ngomongin aja di depan, karena cuman kalau di belakang kan aku kan nggak tahu kesalahanku di mana nih, gitu. Benar. Jadi nggak bisa introspeksi gitu ya. Paling kalau itu ngomongin di belakang, belum lagi diomongin sama circle-nya, teman-teman circle-nya yang lain itu, nah kan aku yang kena jelek gitu. Padahal kan kenyataannya bukan kayak gitu ya. Udah diomongin di depan ya. Ya aku juga sering ngomongin Arik soal ini loh, apa kalau misalkan Arik kan mungkin bagi yang satu kelas sama Arik tuh pasti beberapa kali lihat Arik telat kan. Aku juga sering ngomongin kalau misalkan kamu telat jangan jangan gimana, jangan asal nyelonong atau gimana kan, Permisi dulu. gitu. Jadi intinya tuh gitu guys. Dan Arik juga selama aku temenan sama Arik ya, itu orangnya tuh dia tuh mau berbenah kok, sedikit-sedikit tuh mau berbenah. Kayak misalkan dia habis kayak kemarin tuh telat barter, aku kan ngeliat ya kayak misalkan dia habis lihat barter, dia asal masuk terus sampai dimarahin Pak Dimas kan. Nah pulang dari Pak Dimas itu aku langsung bilang, lain kali jangan kayak gitu, jangan langsung masuk gitu. Terus Ari bilang oh iya gitu. Terus beberapa kali lihat aku dia telat lagi, udah mulai permisi gitu ya, meskipun kadang lupa, itu kan ya manusiawi gitu kan. Ya sebenarnya bisa diomongin dari depan aja sih, yang bener kata Ari kayak gitu. Iya benar. Tapi kamu di sini ngerasa gimana? Atau ada unek-unek atau apa? Ada yang ngerasa bikin kamu nggak nyaman atau apa gitu? Nggak ada sih, nyaman semua. Yang nggak nyaman itu belajar kuliahnya. Itu sih sama. Kalau itu kayaknya problematika semuanya. Aku pernah sama Alu tuh waktu matkul kimia. Matkul kimia yang tentang struktur kimia itu kan ada, misalkan ada ikatan rantai C ini gitu. Tak bilang rantai. Itu dikasih oli. Jantung dikira karbu gitu. Memang kita tuh ya kalau permasalahannya kita semua sama. Maksudnya tuh kalau ada yang bikin gak nyaman atau gimana gitu,
Kalau ada ya mungkin kan kita nggak tahu, masing-masing orang kan beda-beda gitu. Kita nggak tahu problematikanya di mana dan permasalahannya di mana, kita nggak tahu ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Atau gini deh, kita tanya lingkup lebih kecil, kayak misalkan selama kamu main ke sini kamu pernah ngerasain gimana sama aku, sama Aldo, atau sama yang lain? Tuh mungkin pas kerja kelompok ya itu, pas Kerja kelompok itu. Ya, kan aku mungkin nggak bisa bantu, mungkin lagi sibuk sendiri atau mungkin nah mungkin kan ada temen yang nggak suka ini orang kok nggak bantu. kita sih nggak apa sih, yang penting kamu ada intro dulu, ngomong dulu, oh misal aku ada ini mungkin kita bisa memaklumi. Iya, Yang itu. penting ada omong-omongan dulu. Kalau yang masalah itu nggak apa-apa sih Kalau kita pribadi ya, kalau kita pribadi tuh sebel sama orang tuh pasti mungkin pernah, tapi dalam artian sebelnya tuh ya nggak bertahan lama. nggak misal larut gitu loh. aku sebel nih sama si A gitu, aku mesti ngomong ke Aldo, tuh aku sebel banget hari ini tuh, seharusnya bareng-bareng sama si A tapi ternyata si A ada ini gitu. Tapi ya udah sebatas cerita itu, tapi habis itu nggak sebel lagi gitu. Mungkin besoknya kita udah lupa, oh ya udah lupa lagi gitu. Tapi kan kebanyakan orang ya sebel terus. Nah gitu lah. Tapi jadi intinya tuh kalau kamu ada kesibukan ya, misalkan ada praktikum atau ada tugas kelompok yang kamu nggak bisa datang, makanya kamu ngechat aja di kelompok, kayak di grupnya gitu. Maaf ya aku nggak bisa datang, aku ada ini gitu. Dijelasin apa gitu. Biar lebih enak lagi. Kan biar nanti kan kita nggak tahu orang, wah ini si Ari kemana gitu. Iya. Kan nggak ada omong-omongan kan, wah kok Iya. nggak ada gini nggak ngabarin atau nggak apa gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh ada kriteria khusus nggak sih kayak buat temenan gitu? Kalau kita kan nggak ngelihat apa-apa ya, kalau mau temenan ya temenan sama siapa aja. Kalau kamu pribadi tuh orangnya kayak gimana sih? Cara kamu berteman tuh bagaimana? Gitu. Ada kayak katakanlah kriteria gitu atau bagaimana? Nggak ada sih, nggak ada kriteria. Yang mungkin kalau mau teman silahkan aja, datang aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kamu tuh open lah, welcome sama semuanya gitu. Cuman ya aku kadang kalau di kelas pendiam ya orangnya ya nggak banyak ngomong gitu. Oh iya. Ya kalau itu kan aku juga. Bohong. Ya kan kalau nggak diajak ngomong kan nggak bakal ngomong. Kalau nggak diajak ngomong nggak ngobrol, iya benar. Betul. Sadar diri. Betul. Ya mungkin juga beberapa orang mungkin akan kaget ya mendengar hal ini, karena aku yang orangnya istilahnya kayak kelihatannya diem, apalagi Aldo kan guys, tahu sendiri kan Aldo gimana kalau di kampus diem banget, terus tiba-tiba bisa bikin podcast bareng sama aku kan mungkin kaget juga. Enggak sih. Bohong. Ya intinya gitu sih, kalau misalkan di kampus ya kita emang banyak diem gitu, kalau misalkan orang nggak ngajak ngomong. Iya, banyak diemnya. Takutnya kan nanti dibilang so asik atau apa. Iya. Bisa. Tapi kamu pernah nggak sih, ini kamu kesel sama kita gitu, pernah nggak sih? Kayak aku sama Adit atau sama Bayu nih. Keselnya kalau pas ngomongin di belakang gitu. Kan enggak, Iya, gitu. itu bukan. Bukan itu. Maksudnya kalau itu kan kita nggak pernah ngomongin kamu di belakang nih. Kalau misalkan kamu ada salah kan aku langsung tegur kamu kan, Rik jangan kayak gitu. Kan istilahnya kan kalau misalkan kamu tadi pertanyaan Aldo kan kamu tuh pernah sebel sama kita, terus kamu jawabnya kalau ngomongin di belakang aku bisa menyangkal itu tidak pernah terjadi. Gitu. Karena aku sendiri tipikal orang yang kalau emang udah gak suka Langsung diomongin gitu. Nah pertanyaan Aldo tuh, kamu tuh pernah sebel sama aku sama Aldo enggak gitu? Pas lagi di sini misalnya. Pas lagi di sini. Wah ini gini gimana kamu kesel gitu. Nggak ada sih, biasa. Biasa. Main biasa. Berarti nyaman gitu. Nyaman. Memang Adit dan Aldo tuh membuat nyaman sendiri. Adik aja nyaman, apalagi kamu.
Sayangnya enggak. Sayangnya jomblo, kasihan sedih. Oke, balik lagi. Maaf ya. Maaf ya, itu curahan hati. Aduh. Ya mungkin ini agak sedikit kaku karena memang karena kalau misalkan ini kan udah menyangkut sama orang lain, jadi takutnya gimana nggak enak gitu. Nah, sebenarnya ini kan udah semester 7 ya, udah semester 7 dan udah kebanyakan udah kayak udah sendiri lah gitu kebanyakan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu harapin gitu dari yang lain, atau kamu harapin dari aku atau gimana, harapan kamu ke depannya tuh gimana lah gitu. Kalau aku harapannya sih jangan pernah lupain temen yang pernah berjuang bareng. Quotes hari ini. Quote of the day by Arik. Jangan Jangan pernah lupain teman yang udah berjuang bareng. bareng. Betul. Betul. Itu adalah statement yang saya sukai. Karena kebanyakan orang zaman sekarang ya, mereka tuh melupakan jasa. Bukan jasa sih, kayak melupakan yang udah bareng gitu. Tiap hari bareng kok tiba-tiba hilang kan, kayak suatu hal yang janggal aneh gitu. Kayak gampangnya gini, it's okay kamu nggak apa-apa kalau misalkan kamu udah nggak main sama kita, karena kita tahu kalian punya kesibukan. Tapi seenggaknya kalau ketemu say hi katakanlah, atau ya selayaknya kita punya hubungan teman dekat gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Bagus ya. Bagus. Sebenarnya gak ada yang salah dari Arik coy kalau kita dengerin baik-baik obrolannya, kayak statement-statementnya juga bagus. Dia tadi kita urutin lagi ya, karena dia udah berpikiran buat ngegantungin orang tua. Udah berusaha ngasilin sendiri sampai punya rumah katanya tadi ya. Sampai udah punya rumah. Gila, aku aja mau beli knalpot mikir. Aku udah beli rumah. Aku kan beli knalpot, makan aja mikir. Makan aja malam pecel. Ya Allah, kesenjangan sosial. Maaf ya guys, ini emang ya biar seru lah. Ya keren banget. Jadi itulah yang mungkin kalian gak ketahui dari seorang Arik. Atau mungkin setelah ini tayang, kalian bisa, kalau kalian pengen nitip pertanyaan ke Arik gitu, kita bisa bikin part 2-nya. Kayak misalkan ini kan udah episode kedua dan kebetulan ada yang tamunya Arik, tapi kalian masih belum puas nih sama obrolan ada kita. yang pengen ditanyain. Kalian bisa, mungkin yang punya nomor aku bisa chat ke aku, atau yang nggak punya nomor aku bisa lewat komentar aja. Dan misalkan aku mau nitip pertanyaan dong buat Arik gini, boleh. Nanti ada kita ngatur waktu lagi kan, karena Ariknya juga lumayan sibuk Ya, udah kerja juga soalnya kan. Kita nggak pengen ngegangguin urusan kerjaannya lah gitu kan. Nanti bisa komen aja gitu. Yes. Gini deh, untuk kedepannya harapan kamu atau cita-cita kamu tuh apa sih yang pengen kamu capai, atau yang pengen kamu harapin tuh apa sih? Kalau bisa jadi orang yang berguna buat bagi sama sebagai kedua orang tua, itu aja. Sangat mulia sekali ya. Kalau mulia sekali. Aduh ya ampun, hati ini bergetar gitu. Aduh. Ya sebisa mungkin menjadi orang yang berguna untuk sesama, apalagi sama orang tua ya. Orang tua tuh harus sih, kamu nggak boleh melupakan jasa orang tua. Mau gimana pun juga orang tua itu yang paling utama lah. Paling utama lah. Ini jangan melupakan sesama. Wah keren ya. Tuh salut sih ya sama Arik ya. Jadi nggak heran lah kalau misalkan dari semester 1 sampai semester 9 tuh kenal Mas Arik semua gitu. Iya dong. Karena emang orangnya ternyata tuh kayak gitu, kayak misalkan tadi bijak banget juga. Udah bijak, memikirkan masa depan. Wah. Oke, karena tadi kayaknya terlalu berat, kita ice breaking dulu. Dari banyaknya teman-teman kamu nih, yaitu kan
dari semester 1 sampai semester 9 katakanlah. Ada nggak sih Rik, yang kamu suka atau gimana? Iya. Aja. Sebenarnya ada sih kalau suka. Ada. Tapi ini nggak apa-apa ya, tak masukin ke sini ya. Atau ada yang mau di-cut nanti tinggal mulai. Oh iya. Ada sebenarnya. Ada. Nggak tahu gini, kriteria seorang Mas Arik itu gimana sih? Kalau kriteria aku suka cewek tinggi. Tinggi. Nah. Terus ada lagi? Langsing. Nggak apa-apa kan, kita juga punya kriteria masing-masing. Masing-masing. Ya mungkin masih cindo lah, atau cindo atau apa gitu. Ngeri sekali Cindo. Tapi Iya. tapi ya mau gimana pun juga value Mas Arik ini udah keren loh. Karena kan ya usia berapa sekarang? 20 ya? 21. 21. Men, usia 21 udah punya rumah loh. Wah, ngeri. Ya wajar lah kalau misalkan pengen cindo kan. Udah tinggal enak sama Mas Arik tuh. Terjamin. Bakalan terjamin, tercukupi, aman lah. Nah, jadi itu ya kriteria dari Mas Arik. Barangkali ada yang berminat bisa DM kemana Mas Arik? Jangan barangkali ada pendengar yang kayaknya berminat gitu. Aku mau nih sama Mas Arik. Wah, itu. Nah, mungkin ya nanti kita bisa taruh Instagramnya di deskripsi. Gitu. Oh, bisa lah nanti kan itu tipis-tipis sama Mas Arik tuh. Mas Arik. Assalamualaikum Mas ganteng. Iya. Jadi kamu tuh sekarang banyak aku lihat ya, aku sering beberapa kali lihat Arik tuh sering ngobrol sama dating gitu. Oh, ngeri. Ngeri jaringannya tuh dating loh. Jaringannya sangat luas gitu kan. Berteman dengan siapa saja berarti kan. Betul. Waduh. Jadi kalau misalkan kalian mikir Arik tuh gak punya teman, kalian salah. Aku loh sering lihat Arik tuh, ih kok ngobrol sama dating. Ya kita aja nggak tahu ya. Kita aja nggak kenal, nggak tahu. Gitu. Wah. Ternyata gimana sih tips and tricksnya gitu? Tipsnya dulu dong. Tutor ya. Tutor dari suhu. Kamu kan punya banyak temen nih di luar. Mungkin kita bisa ya nambah teman gitu. Gimana sih tipsnya? Kalau aku sih jadi orang tuh jangan sakit gitu loh. Gimana tuh bisa dijelasin? Sakok yang bagaimana? Ya jadi orang tuh terlalu open tapi jangan terlalu open gitu loh. Bisa apa ya istilahnya, bisa memilah lah. Wah, itu memfilter ya, memilah yang mana harus dikeluarkan, yang mana harus ya Iya. emang untuk diri sendiri aja gitu Iya, ya. itu aja. Kalau masalah orang, aku lihat semua orang anu sih ya, ada yang enak ada juga yang enggak sih. Masalah yang aku deketin ya yang bisa aku ajak temenan aja ya, ada juga yang nggak bisa diajak temenan, yang orangnya cuek, orangnya judes gitu ya ada. Ya aku biarin aja. Ya berarti ya tetap itu ya, yang pokoknya yang sekiranya mungkin menurut kamu gitu enak gitu ya Nah, bisa diajak temenan ya oke ayo, nggak apa-apa nggak. Aku open aja. Gimana sih caranya ngopennya itu? Kan kita nggak tahu ya caranya ngopen sampai bisa wah Mas Arik ini kok bisa temenan sama ini, wah kenalnya gimana gitu. Betul. Kan selama ini kan kayaknya tuh aku sama Aldo ya. Aku sama Aldo tuh kalau orang yang sebenarnya kita pengen ngobrol sama beberapa orang ya yang belum kita kenal, tapi kita tuh nggak berani. Tidak ada keberanian. Gitu loh. Bukan soal cewek ya, bahkan kayak misalkan ada dating cowok yang emang bener-bener kita nggak kenal, terus kita mungkin di suatu ya balik lagi di episode pertama ya, episode pertama tuh kita pernah bilang ada momen dimana kita di tempat yang sama aneh kalau kita nggak ngobrol, betul kan? Betul. Nah di saat itu bahkan kita juga ngerasa aneh karena kita nggak berani buat memulai obrolan. Iya betul. Bukan cuma cewek loh, cowok juga sama kan gitu. Apalagi cewek ya. Orang cowoknya susah, apalagi cewek. Aduh, gitu loh.
pengen tanya gitu sih, gimana sih caranya memulai obrolan dari sama orang yang versi Mas Arik gitu. Nah, aku sih tinggal basa-basi aja, tinggal ngomong tanya-tanya gitu basa-basi aja. Oh, berarti langsung to the point aja. Langsung ngomong Kalau aja. aku itu sih. Aku liatin dulu orangnya ini enak nggak ikut ngobrol gitu. Soalnya kalau diingat-ingat kita kenal tuh dari apa ya, dari dulu tuh aku malah lupa ya. Ini udah lama Pertama kali kalau nggak salah sama Ipung deh. Gitu deh. Ah tuh di mana tuh? Pas Ipung ngecek sini pertama kali itu kan aku. Oh iya, dulu soalnya tongkrongannya di sini. Ya sebelum digerebek warga itu kan. Iya. Digerebek. Apa tuh? Enggak, maksudnya digerebek tuh nonton bola. Oh, gitu. Rame-rame berisik, Berisik. tetangga marah. Disclaimer dulu ya. Disclaimer ya guys. Disclaimer. Merah putih itu aman. Tidak pernah terjadi apapun. Paling karena ribut Nah. gitu. Mengganggu soalnya di komplek ya. Nah, ini kan komplek perumahan, jadi kalau misalkan kita berisik malam-malam, ya ada tetangga deg-dug Mengganggu kan. gitu. Jadi gara-gara itu ya kita pertama kali kenal ya. Nah, kita aja lupa ya. Terakhir kita kenal itu gara-gara apa ya? Nggak tahu ya. Tapi aku ingat. Cuma kalau ngomong di sini bahaya. Apa itu? Tepi jurang. Tapi jurang itu kalau kepleset jatuh gimana? Makanya reputasi. Aduh. Balik lagi ke Mas Arif. Jadi itu sih berarti mental kamu tuh kuat ya. Jadi kayak tidak ada keraguan gitu ya. Oh. Ya udah coba aja gitu kan. Keren banget loh. Langsung jebret gitu. Aku aja sampai malu loh kalau misalkan kayak belum kenal atau gimana tuh malu lah. Kayak aneh aja, kayak bukan aneh, kayak gimana ya ngomongnya, kayak canggung Canggung ya, kata paling tepat itu ada canggung gitu. Nanti misal kalau kita yang menyapa dulu, apakah jawabannya itu bisa baik juga atau bagaimana, kan kita nggak tahu kan. Tapi kebanyakan tuh kayak tidak sesuai gitu, jadi udah disapa malah diem aja, nggak nyapa balik atau gimana gitu. Kayak sebenarnya tuh hal itu yang paling kita takutin sebenarnya, kayak gitu, kayak tidak ada itu sapaan balik atau gimana, ada timbal baliknya lah gitu. Tapi Mas Arif nih keren sih, kayak mencoba, langsung kayak coba aja dulu basa-basi tadi kan, basa-basi dicoba. Wah keren sih, sampai bisa kenal banyak orang yang bahkan kita nggak tahu. Kita tuh nggak tahu. Bahkan gini ya, aku pernah kayak gini, mungkin waktu di kampus aku lihat, awalnya tuh mau negur ya, kayak saya hai ke Arik lah kan, Arik kayak gitu. Tapi pas aku lihat Arik tuh lagi ngobrol sama orang, bahkan kita nggak tahu kan. Nah habis itu pas ya udahlah, akhirnya aku pulang duluan ke kos, terus tiba-tiba Arik datang ke kosku. Terus aku tanya kan, siapa tadi? Gitu, boleh lah gitu. Makanya kan karena kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Kamu tuh keren loh, Arik, aku pikir-pikir. Kayak kita aja nggak tahu gitu, dia aja udah wah siapa sih itu gitu. Atau gini deh, pendapat kamu tentang orang-orang yang sebenarnya belum kenal kamu tapi udah ngejudge kamu, kayak udah ngomongin kamu, itu gimana sih? Padahal belum tahu kamu tuh orang kayak gimana, tapi udah wah Arif tuh gini gitu. Oh, kalau itu aku diam aja sih. Diem? Aku lebih suka diem. Tak diemin aja nggak apa-apa. Kalau udah tahu kenyataannya kaget mereka. Aku diem aja kan. Jadi lebih pilih diem. Nah kalau kita simpulkan Mas Arif itu sangat perfect loh. Pertama, dia tuh orangnya bijak. Betul Kan. Yang kedua, tadi udah katakanlah bisa mapan lah. Memikirkan masa depan. Terus yang tadi ikhlas. Kalimat ikhlas. Perfect banget. Ini pantesan gitu. Nah itu bagi yang belum kenal Mas Arik, mungkin Mas Arik tidak seperti itu, yang mungkin yang dalam pikiran kalian mungkin Mas Arik itu kayak oh begini, ternyata Mas Arik itu begini loh orangnya. Atau mungkin yang pengen kenal Arik lebih dalam juga bisa ya? Boleh kan? Jadi kamu nggak menutup kemungkinan bahwa ada yang pengen temenan sama kamu nih setelah denger ini. Tuh boleh ya? Boleh. Jangan.
Jadi kalau misalkan ketemu di kampus gimana? Kalau misalkan ada orang yang ketemu sama kamu di kampus itu harusnya gimana? Kayak nyapa atau gimana? Nyapa nggak apa-apa, boleh sih. Nyapa aja. Oh berarti gitu ya, kalau ketemu langsung disapa aja ya? Nggak apa-apa, sapa aja gitu. Hmm. Tata sapa balik. Santai aja. Kira-kira tuh aku ini lagi nyari pertanyaan yang sekiranya bisa mewakili dari teman-teman gitu, apa ya? Iya. Ya mungkin kalau ada yang nanti kita kayak yang tadi Adit bilang, mungkin ada yang mau nitip pertanyaan atau apa gitu sama Mas Ari, mungkin masih penasaran atau apa, boleh bisa. Karena emang ini kita tuh ngobrol biasa aja ya, tanpa briefing, tanpa apa skrip, tanpa apa-apa. Jadi tuh kayak ya udah biasa aja, bisa ngobrol panjang gitu. Atau kamu ada pertanyaan atau apa, Rik, bisa tanyain aja, apa kayak ngobrol biasa. Ya mungkin nggak semua orang seneng ya sama aku ya, karena mungkin aku orangnya pendiam gitu. Ngiranya kan aku kan mungkin bodoh lah, atau mungkin aku orangnya kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya mungkin dalam hal perkuliahan aku emang bodoh, tapi kalau dalam hal luar ya jangan sampai lah. Ya, tapi kamu tuh nggak bodoh loh, kamu Nggak bodoh loh. kayak kamu tadi kamu bilang udah memikirkan semuanya, kayak udah mikir masa depan, udah bisa beli rumah, kerja untuk sampingan, terus segala macem gitu. Dari apa tugas kamu yang kuliah gitu kan, yang emang tugas kuliah udah punya sampingan, wah itu kan udah sangat itu udah itu bisa tidak dikatakan itu tidak bodoh loh. itu tidak bodoh sebenarnya. Makanya Bisa mikir sejauh itu. gini loh, ya alasan aku tidak menganggap remeh kamu, alasan aku buat tidak membeda-bedakan kamu tuh karena aku percaya kehidupan orang itu bisa berubah kapan aja. Kita yang lagi di atas bisa tiba-tiba dar langsung ke bawah kan. Betul, itu yang aku takutin. Kayak gampangannya, takutnya nih kalau kita udah menganggap remeh orang-orang, malah kita yang ada di bawah. Mungkin saat ini kita menertawakan mereka, bisa aja suatu saat nanti mereka yang tertawa melihat kondisi kita. Itu gampangannya gitu. Intinya tuh aku nggak pernah anggap remeh siapapun, karena kehidupan tuh nggak ada yang tahu. Gitu kan? Iya betul, karena kan kayak tadi bisa di atas bisa di bawah, dan kayak kehidupan itu juga kan masing-masing orang kan beda-beda. Kita mungkin kita nggak tahu, kayak misalnya katakanlah contoh hari ini kita nggak tahu kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Betul. Kayak kita nggak bisa juga kan ngejudge, wah orang ini gini kan, makanya kita tuh nggak pernah ngeremehin orang gitu kayak. Kalau kamu bilang tadi kamu bodoh ya, sebenarnya semua orang punya ketidakpandaiannya kan, punya orang bidangnya beda-beda. Kayak orang tuh punya keahliannya masing-masing lah. Kenyataannya kamu di usia 21 tahun udah bisa kerja terus ngasilin rumah, itu gimana? Aku aja sampai sekarang bingung. Kalau mikirin itu kayaknya belum bisa. Belum bisa, sumpah. Mikir skripsi. Enggak tahu. Penting ganti topik. Kalau itu ya. Sudah rumah. Ini sudah rumah, sangat jauh. Sangat jauh loh. Kayak iya oke, orang bisa pandai aljabar, iya oke, orang bisa mengerti gini. Tapi kalau aku lihat ya, step untuk kan kita belajar di sekolah, kita belajar di kampus, itu kan tujuannya juga untuk masa depan. Lah kamu udah nyuri start duluan sebenarnya. Dan kamu tuh kayak kamu tuh udah belajar pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Itu loh. Kebanyakan orang itu mereka hanya paham akan matematika akademik kan. Tapi mereka tidak bisa menghargai orang-orang di sekitar, Betul. menghargai istilahnya orang yang berbeda pendapat. Betul. Gitu kan. Gampangnya oke, mereka katakanlah pinter gini. Tapi sekalinya mereka ketemu dengan pendapat orang yang berbeda, mereka tidak bisa menerima. Itu tapi kamu sangat luar biasa sekali loh. Iya, pemikiran itu kayak kamu tuh kayak udah belajar banyak gitu, pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah itu, kayak itu tuh langka banget loh, itu susah banget loh, karena kalau yang aku lihat pribadi itu kayak
orang tuh kadang belajarnya itu cuma di sekolah aja gitu, jadi pelajaran yang nggak di sekolah itu kayak mungkin katakanlah apa gitu kayak nggak itu ya, iya nggak masuk. Jadi tuh kadang gimana ya, ya itu apa, kepintaran orang itu justru kalau cuma ngasah kepintarannya doang tapi gak ngasah attitude juga jelek menurut gue. Iya, pintar tanpa attitude tuh percuma menurutku. Kita juga harus penting di situ. Makanya kan aku sering ngomongin kan, kalau misalkan kamu ngelakuin apa gitu jangan kayak gitu. Itu tuh gak disukai orang gitu. Karena aku percaya Rik sama kamu ke depannya. Itu barangkali kan nanti kita udah lulus nih. Kita udah lulus, terus Arif udah lulus. Tiba-tiba dapat kabar kan dari Arif. Halo, gimana kabarnya gitu kan. Terus tiba-tiba sini datang, aku mau grand opening perusahaan ini. Wah, kan gak ada yang tahu. Kan aku ngerasa bangga banget di situ. Itu temanku dulu kan. Kan kamu juga bisa rasa bangga kayak ini loh aku yang sekarang, kalian yang dulu gini-gini sama aku sekarang bisa berdiri kayak. Itu suatu momen yang membanggakan. Ya mungkin Arik mau nambahin apa gitu. Gimana? Ya intinya jangan suka nyebelin orang lah. Setiap orang kan punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Hargai aja mereka. Nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Dunia itu pasti berputar. Betul. Tetap hargai apapun kekurangan dia, karena kita ini manusia, pasti ada kekurangannya, nggak mungkin sempurna, nggak ada manusia sempurna. Atau gini, kita coba yang ringan-ringan dulu, kita cari ringan-ringan. Kan kita udah kayak misalkan semester 1 sampai semester 7 nih. Aku pengen nginget lagi kayak momen yang sekiranya lucu kalau di kampus tuh gimana sih kata kamu tuh kayak mungkin kamu pernah ada hal-hal keseruan apa gitu? Keseruan atau hal lucu atau apa gitu. Ya keseruannya kalau pas teman-temanku pada ya kumpul-kumpul ketawa bareng gitu kan. Itu kayak misalkan pas praktikum, kayak kan kita kalau kalian yang dengar di luar kampus ya, kita tuh mahasiswa farmasi guys. Gini kita farmasi loh. Maaf ya. Maaf ya. Meskipun gini kita juga farmasi loh. Meskipun tidak paham. Ya, kira itu orang farmasi guys. Farmasi, walaupun tidak paham. Farmasi. Ya kalau misalkan di farmasi itu kan ada praktikum biofarmasetika ya. Itu kita praktikumnya tuh sama hewan uji kayak mencit, kelinci, tikus. Nah, mungkin dari beberapa kali praktikum dari semester 1 atau semester 7 yang udah dijalani itu ada keseruan atau kelucuan apa sih lucu gitu yang pengen kamu ceritain ya? kalau menurutku sih praktikum gak ada yang lucu malah. Serem loh. Serem. Praktikum itu serem. Gak ada lucu-lucunya. Gak ada lucu-lucunya. Yang lucu siapa? Ayo siapa yang lucu? Siapa nih? Berarti apa sih alasan kamu yang sampai detik ini tuh bertahan di Stifar, atau jangan sebut instansi deh. Apa sih yang kamu sampai detik ini tuh bertahan di kampus ya? Kalau aku sih yang bikin kamu kuat di di jurusan ini kan, katakanlah jurusan ini kan sulit banget. Ya untuk nyeneng orang tua aja sih kalau aku sih, karena aku di sini kan disuruh orang tua juga gitu. Dan dulu semester 2 mau keluar sebenarnya, tapi karena orang tua aku suruh lanjut aja gitu, ya udah aku lanjutin sampai semester sekarang. Orang tua juga udah mikir kan itu yang terbaik buat kamu, buat masa depan juga kan, jadi dilanjut juga. Ya berarti ya kamu juga berarti harus itu ya, harus membanggakan orang tua dan nggak boleh ngecewain ya sampai udah semester 7 lu sekarang yang semester 7 tinggal dikit lagi. Mas Arik Espar. Wah. Ngeri banget loh. Gila. Asli ya. Aku pernah main ke rumahnya Arik ya. Gila, rumahnya tuh bagus loh. Maksudnya
rumah pribadinya tuh bagus sih, kamu pernah gerbangnya gede, wah. Rumahnya yang di sini ya. Rumahnya di sini, rumah pribadi. Soalnya kan Arik aslinya mana? Arik Aku gubuk aku. oh Gubuk. Kalau yang di rumah Gubuk belum pernah sih. Mungkin kalau yang di rumah yang di sini yang dimaksud sama Arik yang di awal tadi yang udah punya rumah yang di Semarang ya. Kalau yang di Gubuknya belum pernah, mungkin nanti kalau ada kesempatan ya, mungkin boleh lah ya kita diajak ke sana kan. Soalnya kalau ingat semester 1 kamu masih ingetnya dulu waktu semester 1 itu zaman dulu sama siapa tuh yang waktu dulu sama siapa itu? Oh iya, ada. Kan itu juga mungkin kayak nggak nyangka lah mungkin itu. Atau kamu pengen ngomong buat mbak-mbak atau mas-mas yang dulu pernah berhubungan sama kamu tapi sekarang udah jauh, udah lost kontak lah gitu, udah nggak pernah berhubungan lagi. Itu kata kamu gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih, silakan aja kalau mau jauh nggak apa-apa. Berarti kalau aku sih santai aja, kalau mau jauh silakan, kalau mau deket silakan. Tapi ada rasa itu nggak? Misalnya kamu dijauhin nih, udah deket banget, deket, tiba-tiba aja kamu ada rasa kayak benci atau sakit hati atau gimana gitu? betul, pertanyaan bagus itu. Ya ada sih. Ada. Apalagi kan kalau ngomongin kejelekan gitu, kalau dia tiba-tiba ngomongin kejelekanku gitu kan, nah itu kan ya juga bikin sakit hati juga gitu dah. Kok malah gitu? Iya sih, apalagi kejelekan itu nggak bener ya. Itu kan itu bener sih. Semua orang pasti akan sakit hati kalau ada di posisi itu. Nggak bisa dipungkiri sih. Tapi ada satu sosok atau beberapa sosok yang pengen kamu deketin nggak sebenarnya? Dari kelas atau mungkin dari lain kelas, dating atau apa gitu? Ini ada sih, cuman aku ya tak diemen aja gitu. Apa itu, dating atau seangkatan atau? Seangkatan ada, dating juga ada kok. Banyak sekali. Sangat banyak. Mungkin kita harus meminta tutor. Kita satu aja tidak bisa. Satu aja gagal. Jadi mohon maaf untuk para pendengar yang mengira saya dan Aldo itu mempunyai banyak cabang. Pusat saja tidak punya. Apalagi cabang. Betul sekali ya. Allah tolong. Tapi kamu kok udah banyak loh. Masa bisa satu gitu loh. Yang kamu apa istilahnya, yang kamu udah punya pacar belum? Aku di luar ada. Di luar ada, berarti pengennya nyari di kampus. Ya Allah, Mas Arik, ya Allah. Disclaimer dulu nih, Mas Arik ternyata udah punya ya. Waduh. Ternyata kamu udah punya pacar berarti ya? Ada. Berarti Mas Arik udah sold out. Wah, udah sangat ya guys, maaf ya kalau yang mungkin ada yang setelah tayangan ini atau obrolan ini berakhir mungkin wah Mas Arik itu gini, maaf banget ini udah sold out ternyata. Tapi bisa kalau mau menambah kan? Tambah boleh. Tidak menolak. Mas Arik tidak menolak guys kalau misalkan ada yang mau masuk lagi. Saya mau masuk lagi. Aduh, Mas Arik menarik sekali Mas Arik. Waduh. Iya, setelah kita ngobrol-ngobrol kurang lebih mau setengah jam lebih, ini ternyata banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil loh guys. Kalau kalian benar-benar dengerinnya baik-baik ya, itu ternyata ada banyak poinnya gitu. Poin-poin yang kita bisa ambil dari ya khususnya ini apa bintang tamu yang bintang tamu kita Mas Arik. Wah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin dari yang Mas Arik katakan mungkin belum terbesit di benak kita, mungkin wah ternyata yang dikatakan tuh wah ada benarnya juga ya. Mungkin ada kayak jadi dari obrolan kayak bisa membuka mindset juga atau mungkin apa gitu. Betul. Atau ada nggak sekata dua kata nih ini buat teman-teman gitu tentang apapun deh, tentang pertemanan, tentang perkuliahan atau gimana apapun. Tadi kan udah. Enggak, ini terakhir kayak misalkan
kita kalimat terakhir dari Arik gitu. Yang kayak misalkan yang memandang kamu yang nggak seperti itu gitu. Kayak kan kamu kan mesti sering dengar kayak kamu dijelekin dari orang lain atau gimana. Nah buat orang-orang yang masih ngejelekin kamu nih, yang belum tahu kamu orang gimana, ini buat terakhir, kalimat terakhir. Jangan suka sebarin orang lain kalau belum tahu pastinya orang. Weh. Cari tahu dulu orangnya itu gimana. Jangan melihat dari satu sisi. Setiap orang mempunyai banyak sisi. Wah, betul sekali, itu sangat menarik sekali kalimat dari Mas Arik ya guys. Jadi itulah ya ngobrol-ngobrol ringan ya sama Mas Arik ya. Mas Arik. Jika kalian belum puas balik lagi tadi bisa bertanya, bisa nitip pertanyaan ke kita juga. Sebelumnya kita makasih banget loh Mas Arik di jadwalnya sangat padat banget ya. Tadi yang wah bisa ada nyempetin kesini. Tadi tuh sebenarnya aku kan ini kan kita tag video itu kan hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu. Sebenarnya tuh Arik mau pulang ke rumah gubuknya, terus aku bilang bisa nggak nih kalau kita misalkan ngobrol-ngobrol santai gitu. Terus Arik bilang oh yaudah deh nanti aku tuh udah pulangnya gitu. Respect gitu. Terima kasih banyak buat Arik yang udah ngeluangin waktunya gitu. Makasih banget ya kayak wah ya mungkin dari podcast kita yang episode 2 ya, bisa mungkin sekian dulu nanti mungkin kalau apa namanya kalau ada waktu atau ada kesempatan kita lanjut ke episode 3 atau mungkin ada dari kalian yang pengen part 2 dari bintang tamu Mas Arik juga bisa nanti bisa kita obrolin lagi. Kita bisa itu lagi ya, kita obrolin lagi. Reschedule lagi. Dan untuk yang buat kalian yang pengen pengen kayak request bintang tamu juga bisa lah. Kalian tinggal bilang mau si A, si B, si aku C. pengen si A dong buat diajak ngobrol gini terus pengen itu pertanyaan buat si A atau kalian mungkin pendengar ini ada yang bersedia mungkin aku pengen nih dan jadi bintang tamunya boleh. Atau kalau nggak pengen jadi bintang tamu ngobrol dulu juga boleh. Gitu ya. Jadi sekian dulu malam ini, terima kasih banyak.